Nah, tuh, lo bisa lihat tuh jalan besar di sana. Nah, yang gua rasain apa kehilangan gua setelah gua itu tinggal di Amerika selama 5 tahun. Bro Sista, kalau yang baru salam kenal semua, nama gua Bayu. Jangan lupa video gua di share, di like sama subscribe bro. Thank you so much. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Sekarang gue lagi jalan-jalan nih di daerah kompleks gue bro. Nih hari Sabtu pagi kita mau jalan-jalan, terus gue ngobrol mengenai apa sih perasaan-perasaan gue nih sekarang setelah tinggal di Amerika hampir 5 tahun straight bu. Gue 5 tahun langsung terus, dan gue itu belum pulang dari tahun 2014. Apa yang gue rasain bro? Oke, kita cerita-cerita ya bro ya. Alright, sekarang ini gue lagi ada di dekat kompleks perumahan gue. Oke, lihat nih daerahnya ya. Tenang bro di sini daerahnya sekarang, karena ya memang daerah gue ini daerah perumahan yang tenang gitu, dan jalan besarnya jauh banget ada di belakang sana. Gue liatin ya, ada jalan besar di sini. Oke, coba kita lihat sini lagi. Oke, gue liatin ada jalan besar di sebelah sini bro, ada kayak highway kayak gitu. Oke. Nah, tuh, lo bisa lihat tuh jalan besar di sana. Oke, lihat. Tempatnya lumayan dingin ini. Lumayan dingin bro di sini bro. Oke. Lihat tuh di daerah sana tuh ada kayak pabrik-pabrik kayak gitu. Tuh pabrik penyulingan minyak bro. Tempatnya itu ya lumayan lah, nggak begitu deket sih, lumayan tuh jauh tuh, kira-kira kalau lu kesana agak 3 km deh lu pergi ke sana. Deket tempat penyulingan minyak. Oke, right, kita coba jalan-jalan lagi ya. Oke bro, sekarang kita cerita mengenai apa sih yang gua rasain bro. Ya mudah-mudahan ini bisa membuka pikiran juga lah teman-teman semua di Indonesia. Nah, yang gua rasain apa kehilangan gua setelah gua itu tinggal di Amerika selama 5 tahun. Oke, gue itu kebetulan gue nyampe ke Amerika sini. Ini nyampe ke Amerika sini gue udah di yang kedua kalinya. Dulu gue pernah cerita juga, gue pernah di Amerika gini tahun 2010, tapi cuma 1 tahun doang. Terus tahun 2014 gue itu sampai sekarang jadi udah hampir 5 tahun ya, gue belum balik ke Indonesia. Jadi bener-bener gue itu di sini straight terus, langsung aja di sini terus, gue nggak balik-balik bro. Hampir 5 tahun gue itu nggak balik gitu. Oke, sebenarnya gue kangen banget sama Indonesia, dan mudah-mudahan lah gue balik nih ntar awal tahun nanti bro. Ya doain ya bro ya. Jadi yang paling gue rasain kehilangan itu adalah, yang gue rasain di Indonesia itu adalah rasa persaudaraannya walaupun lu itu bukan sedarah. Itu yang gue paling hilang di Amerika sini. Contohnya nih ya, gue ngasih contoh sesama saudara orang Indonesia yang ada di Amerika ya, karena Indonesia di Amerika gitu udah kayak, ya kita udah kayak saudara banget lah gitu. Walaupun kita itu bukan ada darah apapun, tapi kalau udah ketemu orang Indonesia yang ada di Amerika gitu kayak waduh, udahlah, udah bro banget, udah kayak saudara banget. Tapi yang gue cerita ini adalah seperti lu itu keluar rumah lu lihat tetangga lu, abis lihat tetangga lu tuh kayak ngobrolnya tuh enak gitu. Lu cerita apa aja sama tetangga lu, terus juga bisa ada temen main lu waktu kecil. Ingat nggak waktu kecil gitu? Ini masih kayak bekas banget di otak gua. Jadi gua waktu kecil gitu, gua tiap sore jam 4 sore gua itu selalu keluar rumah, dan kita itu ada permainan apapun gitu sama teman-teman kompleks. Terus juga main apa aja bro, main sembunyi-sembunyian, lari-larian, main segala macem. Juga sama tetangga lu itu ada kayak apa, arisan RT itu, dan udah kayak temen banget gitu. Tahu gitu ada tetangga yang sakit, terus ada tetangga yang lagi takziah, terus pada datang semua gitu. Dan
Itu yang hilang banget bro sama di Amerika sini. Jadi kalau di Amerika ya jujur-jujur aja di sini orangnya itu sangat individualis. Gua itu sama tetangga gua, walaupun gua itu udah cerita lah, dulu gua itu coba mendekatkan diri sama tetangga gua yang tenaga kanan, depan, samping, ya segala macem gitu. Gua udah coba deketin diri, udah coba ngasih kado, udah coba ngasih gitu ya. Cuman akhirnya ya kita itu nggak terlampau kayak bro banget, nggak terlampau kayak kenal banget gitu, nggak yang kayak lu itu ngobrol yang lu itu kayak oke, you're welcome to our house dan kayak gitu, nggak kayak gitu banget bro, nggak kayak gitu banget. Jadi akhirnya kita itu cuman ngobrol small talk. Lu tahu small talk nggak? Ya basa-basi doang. Gimana hari-hari lu hari ini dan kayak gimana kerjaan lu dan oke semua nggak, tapi kayak kerjaan gitu nggak sampai ke sedetail itu ceritanya. Ngobrol gimana hari-hari lu, lu sekarang ini ya lagi holiday ya, oh ya that's okay, bilang oh aku lihat kamu baru pulang, cuman kayak gitu doang, cuman kayak apa kabar, dan ngobrolnya itu nggak lebih dari 1 menit. Itu small talk. Itulah small talk itu. Yang gue rasa gue nggak bisa salahin juga sih, itu adalah budaya Amerika gitu. Amerika itu benar-benar budayanya itu mereka independen dan mereka itu mau coba maju tanpa mau nyusahin orang lain. Nah gue yang gue tangkep kayak gitulah di Amerika gitu. Jadi terkesan mereka ini orangnya individualis dan kayak acuh nggak acuh gitu sama tetangga. Sampai gue tuh nggak tahu gitu, ada tetangga yang di kanan gue itu ternyata dia pindah rumah dan udah ganti tetangga lain gitu. Jadi orang yang jadi tetangga lu itu bisa ganti-ganti di sini bro. Beda lah sama kayak gue dulu zaman di Pekanbaru. Dari temen gue lagi lahir zaman masih kecil sampai sekarang rumahnya masih itu juga gitu. Teman kompleks gue masih ingat satu persatu orangnya kayak gimana, dan gue kangen banget. Dan sini tuh kayaknya hilangnya di situ gitu. Jadi lo itu cuma ada small talk sama tetangga lu, dan ya mudah-mudahan lah gue bisa tambah deket lagi sama tetangga gue sini. Nah itu yang gue pertama yang gue rasain perbedaannya di Amerika. Yang perbedaan yang paling kedua nih, yang paling gue rasain lagi itu adalah di Amerika itu ternyata enaknya itu buat liburan doang. Gue jujur aja nih sama lu bro, yang enaknya itu buat liburan. Yang kalau lu itu punya duit liburan kesini 2 minggu, beres liburan pulang, lu enaknya kayak gitu bro. Cuman kalau lu itu mau tinggal sampai mau bertahun-tahun kayak 5 tahun kayak gua gini, ya coba lu berpikir ulang lagi. Jadi di Amerika itu bro nggak segampang di Indonesia. Kayak lu itu di Indonesia ada orang yang bantuin lu di rumah, ada pembantu lah di rumah, ada misalnya keluarga lu yang deket bisa bantuin lu di sini gitu. Enggak bro, di sini tuh benar-benar kita itu harus ngerjain sendiri di sini. Gua sama istri gua cuma berdua doang. Gua punya anak 2, satu 3 tahun, satu 6 tahun. Benar-benar kita tuh harus buat schedule gitu, apa aja yang harus kita kerjain, karena bener-bener semuanya harus sendirian. Sempet jadi masalah juga karena beban kerja kita udah jadi kayak banyak gitu, udah kayak tinggi gitu bro. Gua di kantor juga udah harus fokus, gua juga harus gimana ya ada waktu jam istirahatnya. Cuman kita ngebalance waktu, nge-scheduling waktu tuh benar-benar memang harus kita berdua doang, gua sama istri gua juga kerjaannya itu udah kayak ngerangkap-rangkap gitu juga. Ya masalah juga di rumah tangga, juga ajarin anak, juga pokoknya macem-macem lah. Karena hidup kita benar-benar berdua di sini gitu. Jadi kalau seandainya nih lu mau berpikiran mau tinggal lama di Amerika, mau kayak hidup di Amerika lama, ya coba lu consider itu. Coba lu pikirin baik-baik sama istri lu. Lu kalau misalnya punya istri yang yang masih kayak nggak bisa independen gitu, nggak bisa, masih tergantung sama suami banget, 100% tergantung sama suami, ya coba dipikirin lagi mau tinggal di Amerika. Karena di sini benar-benar harus bisa independen. Contohnya nih bro ya, dulu istri itu benar-benar gua imbau gitu waktu sebelum kita ke Amerika. Tapi tahu kan di Amerika, sebelum gue di Amerika kan gue di Brunei Darussalam. Di Darussalam tuh enak gitu, gue bisa ada pembantu, bisa gue bayar orang lah bersihin rumah, gue juga bayar orang buat
catering. Sebelum ke Amerika gue ceritain sama istri ini bener nggak mau ke Amerika kayak gini, karena semua itu kita mesti sendirian dan kita itu juga nggak kuat untuk bayar orang yang bersih-bersih terus ke rumah, dan harga itu mahal banget. Gue serius banget nih, karena lu coba pikir aja, di sini gaji minimum itu adalah $11 dalam 1 jamnya. Lu itu bayar pembantu mau berapa bro? Nggak kuat bener-bener. Lu harus manage waktu, lu harus bisa survive sendiri kalau gue bilang. Dan lu itu nggak bisa juga terus-terusan lu catering makanan, benar-benar bro, karena lu itu harus budgetin duit lu. Jujur aja semuanya segala macam mahal di sini, rental juga mahal di sini juga. Lu nggak mau, malah lu di Amerika malah kesusahan ekonomi lu seperti itu. Jadi benar-benar harus lu bisa manage semua. Jadi seandainya nih kalau lu punya istri yang atau siapa aja gitu yang masih tergantung sama lu sebagai suami gitu, misalnya nggak bisa buat appointment dokter, misalnya ngantarin ke dokter, terus juga nggak bisa balance waktu, nggak bisa gitu, coba lu pikirin lagi bro, bisa atau enggak gitu. Apalagi zaman dulu ya, zaman gua itu sebelum ke Brunei, gua itu benar-benar seneng banget. Gua itu rumah gua deket sama mertua, terus juga kita juga sewa rumah di Jakarta, itu ada mertua juga di sana gitu. Terus habis itu gue punya pembantu, gue bayar pembantu, ada alhamdulillahnya gue bisa punya 2 pembantu yang ngebantuin kita, dan hidup kita benar-benar enak banget. Weekend itu straight enak, lempeng aja bro. Weekend itu gue mau kemana, dan pulang kerja benar-benar lempeng aja, tinggal istirahat karena banyak yang bantu. Tapi kalau di Amerika itu enggak bro, itu benar-benar sesuatu yang gue itu adaptasinya agak lumayan susah lah di awal buat keluarga gue gitu, karena ya udah lu harus bisa ngebantu gitu, apapun aja lu bisa. Misalnya lu sebagai suami, apapun aja dikit aja bro, coba bantu, karena memang hidup lu cuma berdua doang di Amerika sini bro. Ya udah mungkin itu aja bro, awal dari cerita gua, dan ya udah itu cuman unek-unek simple aja dari gua, dan mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang consider pergi ke sini atau mau tahu gimana sih sebenarnya kehidupan di Amerika itu. Thank you so much semuanya. Kalau suka jangan lupa subscribe, like sama komen di bawah di video gua biar gua buat video yang lain lagi. Oke, thank you so much dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.